A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amal Valencia dengan NIM A1D5036. Di sini saya akan mengutip sebuah kasus yang berjudul pembekuan dan pembatalan SK kepengurusan BEM Visip Unair. Baik, di sini saya akan menjelaskan kronologi kejadian pembekuan dan pembatalan SK kepengurusan BEM Visip Unair. Menurut berita yang sudah saya baca, BEM Visip Unair mendapatkan surat pembekuan BEM secara sepihak dari pihak dekanat pada tanggal 25 Oktober pukul 16.13 waktu Indonesia Barat. Pembekuan ini buntut dari rasa kekecewaan terhadap fenomena pemilu 2024 yang dituangkan dalam karya seni satir berbentuk karangan bunga yang ditunjukkan untuk mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Janji dan komitmen kami di awal sejak struktural Kabinet Panca Aksara dibuat, yakni untuk menciptakan kebermanfaatan seluruh akademika di Visip Unair. Hal ini termasuk menumbuhkan jiwa kritis dan peka sosial kepada mahasiswa. Adapun janji kami yang seluruhnya hampir terwujud melalui program kerja dan agenda yang telah dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan. Berberita acara ini dirilis, belum ada diskusi lebih lanjut dengan Dekan Visip perihal surat pembekuan BEM. Kami sepakat untuk tidak menyerah untuk memproses seluruh keadilan bagi fungsionaris dan melanjutkan perjuangan sampai waktu demisioner yang telah termaktub dalam SK Dirmawa Unair. Baiklah, menurut analisis saya, kasus pembekuan BEM Visip Unair menunjukkan adanya konflik antara pihak dekanat dan organisasi mahasiswa yang berawal dari perbedaan pandangan terhadap penyampaian kritik politik. BEM menyampaikan ekspresi kekecewaan terhadap fenomena pemilu 2024 melalui karya seni satir berupa karangan bunga, sedangkan pihak dekanat merespon dengan mengeluarkan surat pembekuan organisasi. Sebagai analisis, saya melihat bahwa permasalahan bukan hanya pada kritik yang disampaikan mahasiswa, tetapi juga pada proses komunikasi yang terjadi antara kedua pihak. Berdasarkan pernyataan BEM, keputusan pembekuan dilakukan sebelum adanya dialog atau diskusi yang mendalam. Hal ini mengidentifikasi adanya hambatan komunikasi vertikal dalam organisasi kampus, yaitu komunikasi dari pimpinan kepada mahasiswa yang kurang melibatkan proses klarifikasi dan musyawarah. Dari sudut pandang manajemen konflik, langkah pembekuan berpotensi memperbesar ketegangan karena mahasiswa dapat merasa hak berekspresi mereka dibatasi. Dari sisi lain, pihak kampus mungkin berupaya menjaga ketertiban dan citra institusi. Perbedaan kepentingan inilah yang kemudian memunculkan konflik organisasi tersebut. Berdasarkan analisis kasus pembekuan BEM Visip Unair, solusi yang dapat diterapkan adalah membangun komunikasi yang lebih terbuka dan demokrasi antara pihak dekanat dengan mahasiswa. Konflik yang terjadi menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi sehingga keputusan pembekuan dianggap dilakukan tanpa proses dialog yang cukup. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengadakan forum mediasi yang melibatkan dekanat, pengurus BEM, dosen, serta perwakilan mahasiswa. Forum ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menjelaskan alasan, pandangan, dan kepentingan masing-masing. Selain itu, kampus perlu menerapkan mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan transparan sebelum menjatuhkan sanksi kepada organisasi mahasiswa. Sebaiknya pihak kampus memberikan ruang klarifikasi dan peringatan terlebih dahulu. Dengan adanya tahapan tersebut, keputusan yang diambil akan lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan dialogis lebih efektif dibandingkan tindakan yang bersifat langsung dan sepihak karena mampu menjaga hubungan baik antara mahasiswa dan pihak kampus. Dengan demikian, tujuan penyampaian aspirasi tetap tercapai tanpa memicu konflik yang lebih besar. Kampus sebagai institusi pendidikan juga harus menjunjung tinggi nilai kebebasan akademik. Mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan yang berhak menyampaikan pendapat dan kritik terhadap berbagai. Oleh karena itu, pihak kampus perlu menyediakan ruang diskusi yang aman dan konstruktif agar aspirasi mahasiswa dapat disalurkan secara positif. Dengan adanya ruang dialog tersebut, mahasiswa tidak merasa dibatasi, sementara pihak kampus tetap dapat menjaga ketertiban dan nama baik institusi. Selanjutnya,
perlu dibentuk saluran komunikasi resmi yang dapat digunakan secara rutin oleh mahasiswa dan pihak dekanat. Misalnya, rapat koordinasi atau pertemuan evaluasi organisasi kemahasiswaan. Saluran komunikasi yang berjalan secara konsisten dapat membantu mencegah munculnya konflik akibat informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Ketika terdapat permasalahan, kedua pihak dapat langsung berdiskusi dan mencari solusi bersama sebelum masalah berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Sebagai penutup, penyelesaian kasus pembekuan BEM FISIP Unair tidak cukup dengan hanya mencabut atau mempertahankan keputusan pembekuan. Yang lebih penting adalah membangun budaya komunikasi yang terbuka, menghargai perbedaan pendapat, dan mengutamakan dialog dalam setiap penyelesaian. Dengan cara tersebut, hubungan antara mahasiswa dan pihak kampus dapat kembali harmonis serta mendukung terciptanya lingkungan akademik yang demokratis, kritis, dan tetap menjunjung tinggi etika serta tanggung jawab. Kesimpulannya, kasus pembekuan BEM FISIP Unair menunjukkan bahwa konflik dalam organisasi dapat terjadi akibat kurang efektifnya komunikasi antara pihak dekanat dan mahasiswa. Keputusan pembekuan yang dianggap dilakukan tanpa dialog yang memadai menimbulkan perbedaan persepsi dan pembesar konflik. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka, transparan, dan melibatkan kedua belah pihak sangat diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan. Melalui dialog, mediasi, dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, konflik dapat diselesaikan secara lebih konstruktif sehingga tercipta hubungan harmonis antara mahasiswa dan pihak kampus, serta lingkungan akademik yang demokratis dan kondusif. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.